digas, itu kan setirnya balik, gitu. Ini enggak. Setir itu ada ketukan, agak terasa berat. Menggunakan pelumas yang khusus untuk pelumas Rextir. Bunyinya hilang tapi mobilnya jadi nggak nyaman. Mereknya HRV ya 12 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, bengkel AHA Motor dan AHA Sekawan Yogyakarta. Kita sekarang ada di AHA Sekawan, daerah Condong Catur, belakang rumah sakit JIH, Sobat Apedia. Jadi dekat dengan kampus-kampus yang ada di sini. Silahkan yang ingin mobilnya di servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. AHA Sekawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Mas Ardi? Sehat, alhamdulillah. Ya. Wah, ini saya sangat senang sekali ini. Ya. Ini ceritanya apa nih? Yang di depan ini tulisannya AHA Sekawan gimana? Paket. Baik, Mas Ardi. Ini gimana? Senangnya kenapa, Mas Ardi? Ya karena kita banyak sekali menerima kaki-kaki mobil ini udah dari tanggal 1 Agustus kita buka kaki-kaki sampai dengan sekarang ini tanggal 20 hampir 19. Ya 19. Ya. Berarti udah 19 hari. Kita udah beberapa mobil kita rekondisi kaki-kakinya, Pak. Ya. Ternyata Nissan dan R3 itu ada kemiripan. Kemiripannya adalah di bushing rack-nya. Jadi kita sempat buka bushing rack Grand Divina itu kan sering ya. Grand Divina, Nissan Juke, Evalia. Begitu kita buka R3, ini Splash. Ternyata bushing rack-nya itu dia sama, Pak. Sama ukurannya? Sama ukurannya. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau mengganti bushing, itu bisa pakai alternatif pakai bushing rack-nya Grand Divina. Nah, itu murah dan juga bisa dipasang. Atau mungkin Grand Divina mau dipakaikan punyanya R3? Bisa. Nah, kayak gitu, Pak Taufik. Baik. Nah, jadi yang jadi permasalahan di customer kita di mobil depan ini, Suzuki Splash ini apa, Mas Ardi? Nah, ini customer ini beliau Pak Aldi ini mengeluhkan bahwasanya setirnya berat, Mas. Loh, kenapa berat, Pak? Apakah sudah pernah dilakukan penggantian? Karena kan memang gini, Splash X-Over itu dia memang punya karakter setirnya agak sedikit berat, Pak. Kayak gitu. Tapi dia yang dipermasalahkan adalah ketika habis putar balik, itu kan dilepas itu kan dengan kondisi kemiringan bodi, kadang dia mengarahkan setir itu menjadi lebih lurus lagi, Pak. Ya, kembali lurus lagi. Tapi kalau memang dia beloknya perlahan itu enggak begitu. Tapi kalau beloknya agak kencang terus digas, itu kan setirnya balik, gitu. Ini enggak. Gitu. Ternyata beliau baru kemarin saya ganti reksirnya. Gitu. Ganti. Nah, begitu kita cek tadi videonya nanti kita insertkan ya, Pak. Itu ternyata bushingnya itu bukan diganti atau reksirnya nggak diganti, tapi reksir yang sudah rekondisi, Pak. Ya mungkin diganti tapi diganti pakai reksir yang rekondisi. Tadi saya sempat telepon. Copotan itu gimana? Mungkin, Pak. Kayak gitu. Saya sempat telepon, Pak, itu untuk reksir yang lama ada nggak, Pak? Kalau misalnya ada, mungkin nanti kita akan nibalkan gitu. Tapi beliau bilang, reksir yang lama ditinggal, Mas, di bengkel yang lama. Dibilang gitu. Ya sudahlah. Akhirnya karena beliau menginginkan, ya udah, pokoknya gimanain caranya biar lebih enteng. Ringan lagi. Ya, akhirnya kita coba bongkar. Setelah bongkar, ternyata untuk bushingnya itu tadi kita bisa menggunakan punyanya Grand Divina. Meskipun ada sedikit modif, tapi nggak begitu banyak. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Apa perbedaan yang selain dari bushing ini dengan mobil-mobil lain, Mas, untuk perawatannya? Untuk konstruksi dulu ya. Konstruksi untuk yang mobil ini itu mirip kayak Honda itu di Honda Freed, kemudian ada Toyota, ada Suzuki itu Suzuki X-Over, Suzuki Splash ini, dia memiliki motor yang ada di reksirnya, Pak. Bawah ya? Di bawah. Nah, kayak Mobilio itu kan, dia kan ada beberapa Jazz itu yang G8 itu juga dia menggunakan motor plus rack. Jadi rack itu ada motornya. Nah, di situ. Kalau yang mobil-mobil lain kan EPS yang lainnya itu reksir itu kan dia terpisah sama motornya. Motornya ada yang di atas, reksirnya di bawah, ya gitu. Kalau untuk model seperti ini pembongkarannya memang sedikit lebih rumit. Gitu, Pak Taufik. Dan juga kita harus nyetel di beberapa titik dan harus menggunakan pelumas yang khusus untuk pelumas rekstir. Jadi kita menggunakan pelumas yang dia warnanya putih atau kuning. Gitu, Pak. Pelumasnya untuk di mana, Mas? Di ininya, Pak. Pinion. Pinion? Iya. Nah, ini pinionnya ini dia kan plastik, Pak. Teflon ya. Itu sehingga dia harus menggunakan pelumas yang khusus. Kita nggak bisa pakai, bisa sih sebenarnya pakai
Vaseline yang dia kayak merek Top One itu kan grease-nya kan agak kental Pak. Nah, jadi kalau ini kan dia kan grease-nya nggak terlalu kental tapi modelnya dia tetap bisa melumasi, coba nggak lengket gitu. Ini yang harus kita betul-betul jaga sistem pelumasnya. Nah ini memang begini Mas ya, udah. Iya, kalau ini memang konstruksinya kayak gini Pak. Jadi dia memang agak cekung ya. Nah, ini mirip seperti yang dulu kita pernah buka punya Toyota apa? Itu Toyota Camry. Camry. Nah, Camry. Kalau Camry kan di atas. Nah, dia Camry XL T32 sama. Jadi pakai merek NSK kalau nggak salah ya. Itu dia punya motornya itu buatan NSK. Itu Camry dengan XL T32 sama Pak. Tapi kalau yang ini beda. Kayak gitu Pak Taufik. Karena ini di bawah, terus dia lebih rentan terkena air. Kemudian makanya di sini harus ada sealnya, harus rapat Pak. Jadi kalau misalnya sealnya udah rusak, ini harus diganti sealnya. Itu nggak boleh dibiarkan menggunakan seal yang repairan. Jadi betul-betul harus diganti karena nanti kalau ini sampai kemasukan air. Wah ini bisa mengakibatkan kemacetan ya. Kemudian keausan juga. Nah di antara dua Vaseline-nya ini beda Pak. Vaseline yang bawah dengan yang atas ini dia beda. Jadi nanti kami menggunakan dua tipe Vaseline. Ini khusus untuk rack yang bawah, ini untuk yang motornya. Jadi Pak Taufik. Sobat Apedia, kalau diperhatikan video-video kita yang lain bahwa kalau rack setir pinionnya diangkat itu hanya besi aja Mas ya? Ya, pinion dan bearing. Ada bearingnya di sana. Nah itu kalau yang model-model kayak gitu memang gampang, lebih mudah dan dia lebih bandel ya dibandingkan yang model kayak gini. Kalau kayak gini kadang-kadang kita udah setel sekalipun dia kadang masih ada tetap bunyinya Pak. Nah di sini di belakangnya sini dia ada setelannya. Di belakang sini. Nah, ya, setelan itu ya. Ya, tapi kita coba untuk nyetel ini. Tapi ternyata habis kemungkinan besar kan gini, Pak. Rack ini bunyi awal mulanya ya. Bunyi karena dia bunyi akhirnya supaya menghilangkan bunyinya itu dia setel kenceng, bunyinya hilang tapi mobilnya jadi nggak nyaman. Kayak gitu. Ternyata fokusnya bukan hanya di setelannya sini. Di sini juga bermasalah. Kadang kita kalau mendapati yang model-model turbo, ada CR-V turbo, ada Civic turbo, itu dia menggunakan dua ini Pak. Dia nggak pakai busing yang samping, tapi dia menggunakan dua setelan gini. Nah yang harus dilakukan pengecekan adalah bagian ini. Berarti nggak punya busing? Nggak. Dia berarti nggak bunyi dong? Ya tetap bunyi, bunyinya dari sini. Potensinya lebih besar. Kayak gitu. Biasanya yang sini yang diganti. Kalau yang tapi turbo lebih tahan lama mungkin nggak? Karena dia tergantung juga sih Pak. Tergantung jalan yang dilalui ya. Kayak gitu. Baik. Kita memang jarang sih bongkar Civic turbo sama CR-V turbo aja. Mas Ari, perawatan yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemilik mobil yang sudah EPS. Ya. Yang mana EPS-nya mungkin ada yang berbeda-beda. Mungkin dulu dia punya punya Livina, sekarang berganti punya Suzuki. Nah itu gimana Mas? Ya, kalau untuk perawatan sebenarnya secara berkala nggak ada. Hanya saja kalau memang teman-teman sudah merasakan setir itu ada ketukan, agak terasa berat, coba teman-teman datang ke bengkel. Itu kita sarankan ya untuk membuka ini Pak, boot rack-nya ini. Boot rack-nya ini dibuka, terus dilumasin di bagian sini. Oh, dilumasi aja? Ya, itu dilumasin aja karena kan ini dia kan terhubung sama pinion gini ya Pak ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang sistem hidrolis itu kan ada bagian sini, ada bagian piston di dalam sini. Nah, pergerakannya sini itu dibantu ketika dia bergerak kanan ataupun kiri. Hidrolis yang ada di sini membantu menekan rack-nya. Betul. Jadi rack ini ketika dia sensor itu dia ada gerakan, atau mungkin valve yang ada di rack itu dia ada gerakan buka nutup atau kanan kiri, ini dia akan terdorong Pak oleh hidrolis. Tapi kalau yang model kayak gini pure murni power itu dari sini, dari pinionnya semua. Jadi ini tidak ada yang ikut dorong. Makanya ketika powernya dari sini semua, Vaseline itu cenderung lebih minggir Pak. Itu Vaseline ini cenderung lebih cepat kering atau habis atau mengalami yang namanya pergeseran posisi. Jadi di area sini dia lebih rentan mengalami kekeringan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman rasakan kok setirku udah kalau lewat jalan jelek dia ada ketukan tuk 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 gitu. Atau mungkin ketika dia berbelok itu dia terasa lebih kerasa agak berat. Nah teman-teman request saja Pak tolong bukain ininya, namanya boot rack, karet boot yang ada di rack itu dibuka, kemudian dilakukan pelumasan di area sini.
Itu kalau misalnya terasa berat. Cuman kalau misalnya udah terlanjur kocaknya parah, itu tetap harus diturunkan seperti ini, kemudian dilakukan pelumasan, penyetelan ulang, penggantian busing yang sebelah kiri. Gitu Pak Taufik. Baik. Kalau kita ganti nih murni yang aftermarket semuanya, AC, itu berapa Mas? Kalau kita baca-baca ini ya di apa namanya marketplace ya, itu kurang lebih sekitar 6 jutaan Pak. Itu nggak tahu ya baru atau bekas. Tapi kalau teman-teman coba deh, Rexter Splash, itu rata-rata harganya sekitar segitu Pak. Kalau punya Nissan, kalau punya Nissan Grand Livina murah Pak. Ada yang harga 1,5 juta, ada yang harganya 2,5, paling mahal-mahalnya 3,5 juta. Itu kalau yang biasanya kan Nissan kan mahal. Wah, nggak semua. Ternyata tidak. Ya kan Mas Agus? Nggak mahal. Kalau yang baru original ya bisa 8 juta, 9 juta. Cuman itu perbandingannya sama apa? Kalau sama yang mereknya HRV ya 12 jutaan. Ya gitu. Sehingga kita harus adil, Pak. Baik. Ya gitu. Ternyata tadi kalau kita kembali sedikit ke sini, Mas. Ya. Tumpuannya itu kan hanya ke sini nih. Ya, ini powernya dari sini. Iya, power dari sini yang digerakkan oleh motor. Ya, betul. Ya. Berarti mirip dengan teknologinya tanpa power steering ya? Iya sama, Iya, sama betul. Kayak Kijang Rover Lawas misalnya. Iya, betul. Itu yang tahun 95-an itu kan dia kan masih gini ya, power tenaga manusia gitu ya. Carry ya kan. Nah, itu kan sama. Jadi dia powernya dari sini. Nah, bedanya kalau ya kayak tadi saya jelaskan bahwasanya yang tipe hidrolis sama yang EPS motor. Kalau hidrolis itu dia terbantukan yang di sini. Hidrolik ya? Ya hidrolik kayak misalnya ini Nissan Serena ini. Nah itu dia pakai hidrolis. Terus yang itu. Oh ya, Terrano ya. Terrano. Ya. Ada yang paling ujung sana Frontier itu. Nah, itu dia menggunakan hidrolis. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Harga sudah disampaikan. Siap. Perawatan juga sudah. Nah tadi juga kita menghindar dengan jalan-jalan yang ini jelek. Jelek ya. Iya betul Pak. Terima kasih gitu Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.